Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Pamungkas. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu tentang dana pensiun dan kartu plastik. Yang pertama ada pengertian pensiun dan perusahaan dana. Yang pertama, menurut UU nomor 11 tahun 92, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menyajikan manfaat pensiun. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada tujuan pensiun. Tujuan pensiun ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama bagi pemberi kerja, yang kedua bagi karyawan, dan yang ketiga bagi lembaga pengelola. Bagi pemberi kerja, pertama itu memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Jadi bisa dikatakan sebagai penghargaan kepada pekerja oleh perusahaan karena telah mengabdi, karena telah bekerja pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, agar di masa usia pensiun karyawan masih bisa menikmati hasil yang diperoleh saat bekerja. Jadi ketika sudah pensiun, para pelaku kerja yang sudah bekerja di perusahaan itu masih bisa menikmati hasil mereka bekerja di usia mereka gitu. Kemudian yang ketiga, memberi rasa aman dari segi batiniah sehingga menurunkan turnover karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Jadi karyawan itu merasa termotivasi karena kelak di masa tua mereka akan mendapatkan dana pensiun yang menjanjikan gitu. Jadi mereka merasa tenang. Kemudian yang kelima itu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Terus tujuan pensiun bagi karyawan, pertama untuk kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah pensiun. Jadi para pekerja itu merasa mendapatkan kepastian setelah bekerja mereka tidak khawatir bahwa masih ada uang pensiun mereka. Yang kedua, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Jadi para pekerja itu merasa termotivasi ketika nanti di masa tua akan mendapatkan dana pensiun, merasa termotivasi dan memiliki semangat kerja yang lebih. Kemudian tujuan pensiun bagi lembaga pengelola, yang pertama ini memperoleh keuntungan dalam melakukan berbagai kegiatan investasi, dan yang kedua itu turut membantu dan mendukung program pemerintah. Terus yang kedua selanjutnya itu ada jenis-jenis pensiun. Jenis-jenis pensiun yang pertama itu ada pensiun normal, diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang ditetapkan perusahaan. Jadi misal perusahaan itu menetapkan usia 60 tahun untuk pensiun, maka ketika umur 60 tahun para pekerja itu sudah pensiun, itu dinamakan pensiun normal. Kemudian yang kedua itu ada pensiun dipercepat dalam kondisi tertentu. Jadi kalau pensiun dipercepat itu artinya sebelum masa usianya gitu dipercepat. Contohnya ada permasalahan pengurangan karyawan, maka karyawan itu terpaksa
dipensiunkan, dipercepat gitu. Belum masuk usianya tapi dipercepat. Kemudian ada pensiun ditunda. Pensiunnya diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi. Karyawan tetap keluar, namun uang pensiun dibayarkan saat usia pensiun. Jadi usia pensiun ditunda ini datang dari para pekerja. Jadi intinya para pekerja ini meminta pensiun dini kayak gitu. Tapi waktunya itu belum menunjukkan usia pensiun, maka sistemnya itu boleh keluar, tapi uang pensiunnya itu dibayar nanti ketika usianya sudah memasuki masa pensiun gitu. Itu jenis pensiun ditunda. Kemudian ada pensiun cacat. Pensiun diberikan bukan karena usia tapi karena kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk bekerja. Jadi sudah bekerja sekian tahun tapi pekerja itu cacat, maka dia oleh perusahaan diambil kebijakan untuk pensiun karena sudah tidak bisa lagi bekerja gitu. Itu namanya pensiun cacat. Kemudian ada jenis-jenis dana. Yang pertama dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Kemudian masuk ke sistem pembayaran pensiun. Sistem pembayaran pensiun ini ada program pensiun manfaat pasti. Yang pertama, perusahaan tidak mau pusing dengan karyawan yang sudah pensiun. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada pensiunan agar dapat mengusahakan uang pensiun yang diperolehnya untuk berusaha. Dan yang ketiga, karena pensiunan itu sendiri. Terus ada lagi program pensiun iuran pasti. Dibayar pembayaran manfaat pensiun dari pensiun pasti dan pengembalian lebih dari 36 juta dapat dibayar sekaligus. Terus ada lagi yang terakhir ini ada asas-asas dana pensiun. Yang pertama ada asas keterpisahan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua asas penyelenggara dalam sistem pendanaan. Yang ketiga asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat asas penundaan cacat. Yang kelima asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Itu asas-asas dana pensiun. Lanjut ke kartu plastik. Langsung saja ke pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam kartu plastik atau kartu kredit ini, yang pertama bank atau pembiayaan, baik sebagai penerbit ataupun sebagai pembayar. Yang kedua pedagang sebagai tempat belanja. Yang ketiga pemegang kartu adalah nasabah yang namanya tertera dalam kartu. Itu pihak-pihak yang terlibat dalam kartu plastik ataupun kartu kredit. Jadi yang pertama ada bank itu sendiri, yang kedua ada pedagang, yang ketiga itu ada pemegang kartu atau biasa dinamakan dengan nasabah. Yang mana di kartu itu tertera namanya, nama nasabah itu. Kemudian sistem kerja kartu kredit ini pemegang kartu, pedagang, dan bank ini memiliki hubungan gitu. Memiliki hubungan. Pemegang kartu nanti bisa menggunakan kartunya kepada para pedagang atau merchant. Kemudian para pedagang itu store ke bank. Nanti dari bank ini akan memberikan uangnya lagi ke pemegang kartu kayak gitu. Itu sistem kerjanya kayak gitu. Sistem kerja kartu kredit. Kemudian yang kedua ini ada jenis-jenis kartu kredit dilihat dari fungsi. Yang pertama ada child card, kartu kredit yang pemegangnya harus melunasi semua penagihannya pada saat jatuh tempo. Yang kedua credit card, kartu
kartu kredit di mana pemegang harus melunasi penagihannya secara angsuran pada saat jatuh tempo. Yang ketiga ada debit card, penagihan nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank mana pada saat membuka kartu. Yang keempat ada cash card, kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun di teller bank. Yang kelima ada cek garansi, kartu yang digunakan sebagai jamin dalam penarikan cek dan dapat digunakan untuk menarik uang tunai. Kemudian jenis-jenis kartu dilihat dari wilayahnya. Yang pertama ada kartu lokal, kartu kredit yang hanya dilakukan dalam suatu wilayah tertentu, misalnya di seluruh wilayah negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada kartu internasional, dilakukan lintas negara atau dapat digunakan di seluruh negara. Artinya lokal ini hanya bisa digunakan, hanya bisa dimanfaatkan di antar wilayah Indonesia saja. Terus kemudian kalau kartu internasional ini lintas negara atau bahkan bisa digunakan untuk seluruh negara gitu. Ini jenis kartu kredit berdasarkan wilayahnya. Kemudian ada cara memilih kartu kredit. Yang pertama itu kartu kredit relatif ringan. Yang kedua proses cepat dan mudah serta tidak bertele-tele. Yang ketiga mempunyai jaringan yang luas atau mempunyai relasi yang luas. Kemudian biaya penggunaan relatif rendah. Kartu harus dapat digunakan dengan multifungsi dan penggunaan kartu memberikan rasa bangga kepada pemiliknya. Itu cara memilih kartu kredit. Kemudian lanjut ke keuntungan dan kerugian kartu kredit. Keuntungan kartu kredit yang pertama bagi bank atau lembaga pembiayaannya. Yang pertama itu iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu. Jadi setiap pemegang kartu ini setiap tahun harus membayar iuran kepada bank. Maka bank ini akan memperoleh keuntungan dari iuran itu. Kemudian yang kedua biaya yang dikenakan saat berbelanja. Jadi mendapatkan bunga pada saat berbelanja gitu. Yang ketiga itu ada memperoleh biaya administrasi kartu. Misal biasanya biaya administrasi ini dikenakan bulanan. 1 bulan berkisar berapa rupiah. Terus yang keempat biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran. Misalkan jatuh tempo pembayaran tanggal sekian tapi pada tanggal itu belum mampu melunasi, maka pihak bank itu menetapkan denda itu akan menjadi pemasukan dari bank atau lembaga pembiayaan. Terus keuntungan lagi bagi pemegang kartu atau bisa disebut nasabah. Keuntungan pertama itu kemudahan berbelanja. Jadi kemudahan belanja membayarnya hanya pakai kartu. Yang kedua kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam atau hari dimanapun dan kapanpun bisa membutuhkan uang di pedalaman langsung menggunakan tarik di ATM. Maka fleksibel, menggunakan kartunya itu fleksibel. Kemudian yang ketiga memberikan kesan beraktivitas sehingga memberi kebanggaan tersendiri. Di samping itu ada kerugian kartu kredit ini dilihat dari lembaga atau banknya itu jika terjadi kemacetan pembayaran atau nasabah sulit ditagih karena penerbit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga layaknya kredit. Jadi kerugiannya itu bagi bank itu ketika nasabah tidak mampu melunasi hutangnya dan pada saat sebelum itu tidak memberikan jaminan yang relevan gitu, maka itu menjadi kerugian dari pihak bank. Kemudian kerugian oleh pemegang kartu kredit itu nasabah boros dalam berbelanja karena memiliki ketergantungan, memiliki kemudahan, maka lebih boros dalam berbelanja. Gitu.
Terus ada juga pelayanan ATM. Pelayanan ATM ini yang pertama bisa penarikan tunai, yang kedua dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku cek atau BG, yang ketiga dapat dilakukan sebagai alat untuk meminta rekening koran, yang keempat ini dapat digunakan sebagai tempat untuk mengecek saldo rekening nasabah. Ini pelayanan-pelayanan yang bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan oleh ATM. Selain tarik tunai, dapat juga sebagai tempat untuk memesan buku cek, dapat juga sebagai tempat untuk meminta rekening koran, dan bisa juga sebagai tempat untuk mengecek saldo. Berapa sih saldo saya? Itu bisa melalui ATM. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.